Pemirsa, ribuan pejuang perguruan tinggi negeri atau PTN hari ini mengikuti seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT pada hari pertama. Baru hari pertama, panitia UTBK sudah menemukan 2 modus kecurangan peserta. Di Jakarta, salah satu lokasi tes berada di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. UTBK digelar dengan penjagaan ketat dan ditinjau langsung Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Sebelum ujian dimulai, Mendikti dan panitia UTBK memeriksa ruang ujian, ruang monitor hingga bertemu dengan sejumlah peserta dan orang tua. Total ada sekitar 35.000 peserta yang mengikuti UTBK di kampus UNJ. Dari keterangan Mendikti Saintek di hari pertama ini, panitia menemukan 2 modus kecurangan di Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Diponegoro, yaitu peserta yang menggunakan joki dan alat bantu di telinga yang terhubung secara digital. Setiap bentuk kecurangan akan diberi sanksi pencoretan dari peserta UTBK. Ya, dan pemirsa, sudah ada Amrina Rida di lokasi pelaksanaan UTBK SNBT di kampus UNJ Jakarta. Rina, maksud kami Rida, bagaimana pelaksanaan UTBK hari pertama ini dan apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh para peserta? David dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini adalah hari pertama pelaksanaan dari ujian tulis berbasis komputer ataupun juga UTBK SNBT, yang mana untuk di Jakarta salah satu lokasi pusatnya ini adalah di Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Dan kalau berdasarkan pantauan kami begitu ya, untuk hari pertama ini untuk sesi yang pagi, sesi pertama sudah dilaksanakan sejak pada pukul 6.45 dan selesai dilaksanakan sekira pada pukul 10.30 hingga pada pukul 11 tadi begitu, sehingga saat ini pun juga sudah mulai nampak ada para peserta ataupun juga siswa-siswi yang akan mengikuti untuk UTBK sesi siang ataupun juga sesi kedua yang akan dimulai sekira pada pukul 12.30 hingga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan selesai digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kalau berdasarkan pantauan kami untuk yang sesi pagi tadi untuk UTBK berlangsung dengan aman dan juga lancar, dan tadi pun juga dilaksanakan adanya peninjauan langsung oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang melakukan peninjauan dengan mengecek area ruang kelas, lalu juga memonitor melalui comment center, dan juga tadi Mendikti Saintek pun juga sempat berbincang dan juga berdialog dengan orang tua siswa yang menunggu anak-anaknya untuk melakukan UTBK pada hari ini. Dan secara total untuk di UNJ sendiri hingga 10 hari mendatang begitu ada 35.000 lebih peserta yang akan mengikuti UTBK, dan secara nasional begitu ya David dan juga pemirsa, untuk jumlah peserta UTBK pada tahun ini pun juga mengalami peningkatan, yakni berada di angka 870.000 lebih siswa, naik dari tahun lalu yang berada di angka 850.000 siswa, yang mana para peserta ini akan memperebutkan kursi di universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia yang kuotanya ini berada di angka 250.000 hingga 280.000 saja. Artinya UTBK pada tahun ini memang cukup ketat dengan daya saing yang juga cukup tinggi begitu ya. Dan dari peserta sendiri pun juga memiliki waktu 3 jam 15 menit untuk menyelesaikan soal-soal yang totalnya mencapai 150 hingga 160 soal yang terdiri dari tes potensi skolastik dan juga tes literasi dan juga tes penalaran. Kita akan melihat bagaimana nanti pelaksanaan UTBK hingga 10 hari mendatang begitu ya, dengan harapan bahwa UTBK berlangsung dengan aman dan juga lancar. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Ya, baik. Terima kasih Amrina Rida yang melaporkan langsung dari kampus UNJ Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa. Ribuan jemaah calon haji mulai tiba di asrama haji di sejumlah daerah. Wajah-wajah bahagia jemaah mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekitar 1 bulan. Di antar sanak keluarga, sebanyak 354 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta tiba di Hotel Kawasan Temon, Kulon Progo pagi tadi. Memancarkan aura bahagia, para calon jemaah haji tiba menggunakan 9 bus dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian gelang identitas, kartu nusuk, biaya hidup atau living cost sekitar 3 juta rupiah, serta pembagian kunci kamar. Siang ini para jemaah akan beristirahat di kamar hotel dan berangkat pukul 23 malam nanti melalui Bandara YIA. Sementara itu, 393 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar juga mulai masuk asrama haji Sudiang pagi tadi. Calon jemaah haji asal Sopeng dan Makassar rencananya diterbangkan Rabu dini hari besok melalui Bandara Sultan Hasanuddin.
Selama di Asrama Haji Sudiang, calon jemaah haji akan mengikuti pemeriksaan kesehatan akhir hingga pembagian paspor dan kartu nusuk serta uang saku. Kalau orang tua 15 tahun, kalau saya 10 tahun. Alhamdulillah karena ada lagi pendamping, makanya diurus ya bisa bersamaan dengan keluarga. Tahun ini, Embarkasi Makassar akan memberangkatkan sebanyak 16.750 jemaah, terbagi dalam 43 kelompok terbang dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, kartu nusuk calon jemaah haji sudah dibagikan di asrama haji. Kementerian Haji juga menerapkan sistem Mekah Road, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menyambut kedatangan jemaah pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan sterilisasi di sekitar kawasan Masjidil Haram Mekah. Sejumlah titik yang biasanya ramai dengan aktivitas jemaah umroh kini nampak lengang tanpa adanya aktivitas apapun. Sebelumnya kawasan ini dipadati jutaan jemaah umroh dari berbagai dunia. Sterilisasi ini dilakukan untuk menyambut jemaah haji yang tiba secara bertahap. Sterilisasi mulai dari area tawaf yang biasanya padat, kini terlihat lengang. Dan langkah ini dilakukan agar jemaah haji bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan aman. Jemaah dari berbagai negara dijadwalkan datang secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan. Ya, dan pemirsa selalu waspada saat menggunakan ponsel di pinggir jalan. Seorang pria WNA tidak menyangka ponselnya dijamret saat hendak menyeberang jalan di kawasan Pos Blok Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penjamretan itu terekam kamera mobil hingga viral. Aksi penjamretan terekam kamera dashboard mobil tepat di depan kawasan Pos Blok Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pria warga negara asing asal Jerman yang tengah memainkan ponsel tiba-tiba dipepet dua pelaku lalu merampasnya. Korban sempat berusaha mengejar, namun sayang, kedua pelaku segera memacu motornya lalu kabur. Aksi penjamretan terjadi saat kondisi di lokasi sepi. Itu nggak ada sih Pak, karena sepi banget itu Pak. Kalau kita lagi itu di pos. Kan kejadian di sini nih, kita di pos. Kalau ini kan kalau memang sepi kita ini tutup gini gerbang. Korban sudah membuat laporan dan kini polisi masih menyelidiki dan mengidentifikasi kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ugal-ugalan hingga menyerempet kendaraan lain, seorang sopir travel diamankan polisi usai videonya viral di ruas tol kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Pihak travel pun akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran. Sebuah mobil travel melaju ugal-ugalan hingga menyerempet kendaraan lain di ruas jalan tol Padalenyi, kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Korban yang tak terima sempat mengejar travel hingga kembali terjadi aksi senggol. Khawatir mobil terguling, korban akhirnya berhenti di pinggir jalan tol. Video aksi ugal-ugalan ini pun viral hingga polisi menindak sopir travel akibat aksi tak terpuji ini. Polisi memberikan sanksi tilang karena melakukan pelanggaran Undang-Undang NLAJ. Pelaku pun membuat permohonan maaf dan menyesali atas perbuatannya. Saya mengakui atas kejadian video viral kemarin di jalan dan saya mau meminta maaf kepada masyarakat dan perusahaan PT Bhinneka Sampurna atas kejadian kemarin. Sementara pihak travel menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwajib dan akan memberikan sanksi tegas. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.